Setelah partnership terbentuk, bisa saja ada partner baru yang tertarik untuk bergabung. Bergabungnya partner baru ke dalam partnership bisa terjadi dengan dua cara. Pertama, partner baru membeli kepemilikan dan membayar langsung ke partner. Kedua, partner baru membayar kepemilikan langsung ke partnership. Pencatatannya bisa dilakukan dengan metode goodwill maupun metode bonus. Mari kita lihat contoh, misalkan partner baru membeli kepemilikan partnership dengan membayar langsung ke para partner. Misalkan partnership Alp dan BAL yang masing-masing memiliki $50 dan profit loss sharing agreement 50%. Kemudian ada partner baru yang berniat untuk bergabung, yaitu Corp, dan sepakat untuk membeli kepemilikan Alp sebesar $25 yang dibayar langsung ke Alp. Atas dasar kesepakatan tersebut, akuntansi partnership akan mencatat debit Alp Capital, kredit Corp Capital $25. Sehingga akan tampak di pembukaan partnership Alp Capital $25, BAL Capital $50, dan Corp Capital $25. Contoh lain, misalkan Alp dan BAL yang memiliki modal masing-masing $50 dan $40, tetapi sepakat untuk membagi laba atau ruginya masing-masing 50%. Kemudian C berniat untuk bergabung dan setuju membayar langsung ke Alp dan BAL total $50 dan mendapat kepemilikan 50% dari modal. Alp dan BAL masing-masing memiliki 25%. Artinya ada goodwill sebesar $10 yang akan dibagi Alp dan BAL masing-masing $5. Akuntansi partnership akan mencatat pertama, debit goodwill sebesar $10, kredit Alp Capital, kredit BAL Capital masing-masing $5. Kedua, akan mendebit Alp Capital dan BAL Capital masing-masing $25 dan akan mengkredit Corp Capital sebesar $50. Setelah bergabungnya Corp dicatat di dalam partnership, maka kepemilikan partnership akan berubah menjadi Alp $30, BAL $20, dan Corp $50. Misalkan Al dan BAL sepakat bahwa modal akhir mereka setelah Corp bergabung sama, yaitu masing-masing memiliki kepemilikan 25. Maka Corp akan mentransfer ke Alp sebesar $30 dan ke BAL sebesar $20. Sehingga di pembukaan partnership akan didebit Alp Capital $30, BAL Capital $20. Corp Capital tetap $50. Sehingga kepemilikan setelah itu Alp menjadi 25, BAL 25, dan Corp 50. Bila digunakan metode bonus, artinya partnership sepakat tidak melakukan revaluasi aset, tidak mencatat goodwill, maka masuknya Corp dengan membeli dan membayar sebesar $50 kepada Alp dan BAL akan dicatat debit Alp Capital, debit BAL Capital masing-masing $22,5, kredit Capital $45. Sehingga saldo modal Alp menjadi
$27,5, BAL $17,5, dan COP $45. Seandainya ALT dan BAL sepakat bahwa setelah COP bergabung, kepemilikan mereka sama, yaitu masing-masing 25%, maka ALT akan menerima $30 dan BAL akan menerima $20 dari COP. Sehingga akan dicatat debit ALT Capital $27,5, debit BAL Capital $17,5, dan kredit COP Capital $45. Sehingga kepemilikan setelah COP bergabung menjadi ALT sama dengan BAL, yaitu $22,5 dan COP $45. Sekarang kita lihat bagaimana bila ada partner baru masuk, tetapi setorannya tidak ke partner lama, tetapi langsung ke partnership. Misalkan partner Dre dan Boy yang masing-masing memiliki $40 dan mempunyai kepemilikan masing-masing 50%. Cray bergabung dan bersedia membayar $50 bukan ke para partner, tetapi langsung ke partnership. Mereka bertiga sepakat bahwa setelah Cray bergabung, masing-masing akan memiliki sepertiga kepemilikan. Artinya, Dre Capital dan Boy Capital akan menjadi $50. Berarti ada goodwill sebesar $20. Goodwill berasal dari penilaian aset sebesar fair value aset sebelum bergabungnya partner baru, yaitu sebelum Cray bergabung. Kesepakatan Dre, Boy, dan Cray terhadap penilaian aset dari partnership akan dicatat oleh partnership. Pertama, mendebit goodwill sebesar $20, mengkredit Dre Capital, Boy Capital sebesar $10. Selanjutnya, setoran dari Cray akan dicatat mendebit cash $50 dan mengkredit Cray Capital $50. Sehingga modal para partner menjadi masing-masing $50. Goodwill bisa diberikan kepada partner yang baru masuk. Misalkan partnership Dre dan Boy masing-masing memiliki modal $40 dan membagi kepemilikan sama rata. Kemudian Cray bergabung dengan menyetor langsung tunai ke partnership. Mereka bertiga bersepakat Cray mendapat bagian 40% dari partnership baru. Dre dan Boy masing-masing mendapat 30%. Dre dan Boy yang memiliki $80 di partnership lama disepakati dalam partnership baru totalnya memiliki kepentingan 60%. Artinya nilai partnership dinilai sebesar 133,3. Setoran Cray $50, artinya total 130. Berarti ada 3,3 yang merupakan goodwill yang disepakati diberikan kepada partner baru, yaitu kepada Cray. Partnership akan mencatat debit cash 50, debit goodwill 3,3, dan kredit Cray Capital 53,3. Cray mendapat lebih dari yang dia store. Dia menyetor 50, mendapat 53,3 dalam partnership baru. Bisa jadi karena mereka meyakini bahwa Cray mempunyai kelebihan tertentu yang diharapkan dapat memajukan partnership. Bila disepakati masuknya partner baru tanpa dilakukan revaluasi, partner baru menyetor tapi mendapatkan lebih besar dari yang di store. Tentunya ada bonus ke partner baru.
Misalkan Dre dan Boy menyepakati bahwa tidak dilakukan revaluasi dan Cray, partner baru, menyetor cash $50 langsung ke partnership. Disepakati, Cray mendapat sepertiga bagian dari partnership baru. Total modal partnership menjadi $130. Cray mendapat sepertiga, artinya mendapat $52, walaupun ia menyetor hanya $50, artinya ia mendapat bonus $2. Partnership akan mencatat setoran tunai Cray sebesar $50 dengan mendebit cash $50, Dre Capital $1, Boy Capital debit $1, dan Cray Capital kredit $52. Bonus $2 diambil dari Dre $1 dan Boy $1. Setelah Cray bergabung, modal Dre menjadi $39, Boy $39 sama, dan Cray $52.